Shalom, selamat pagi saudaraku. Saudaraku, saya mau mengajak kepada kita semua untuk melihat bagaimana atau di titik mana kehidupan kerohanian kita dan bagaimana kita bisa mengecek indikatornya apa bahwa kita sudah ada di rel Tuhan atau belum. Salah satu ciri, saudaraku, dari kehidupan seseorang yang benar-benar bertumbuh spiritualnya adalah kesepian, saudaraku. Betul, kesepian. Anda tidak salah dengar. Ciri kehidupan seseorang yang bertumbuh spiritualnya itu adalah kesepian. Ketika kita bertumbuh spiritual kita, maka iman kita bertumbuh. Kita makin dewasa rohani, kita makin mencintai dan menghormati Tuhan. Kita semakin hidup takut akan Allah, hidup dalam kesucian, hidup tidak mencintai dunia, bahkan keindahan-keindahan atau kenikmatan-kenikmatan dunia yang dulunya kita bisa nikmati, sekarang pudar di dalam diri kita. Maka disitulah kita mulai merasakan kesepian. Atau mungkin pertemanan-pertemanan yang dulunya kita bisa nikmati, kita saat ini berada di dalam kawasan yang sudah tidak bisa lagi nyambung. Itu saudaraku, kita mulai tidak bisa klik dengan teman-teman, orang-orang yang berada di sekitar kita selama ini kita nyambung. Yang dulu kita ajak berbagi perasaan, membicarakan banyak pokok-pokok bahasan yang sama dengan kita. Tapi sekarang sudah gak bisa. Karena bahasan kita tentang bagaimana menjangkau jiwa, membawa banyak jiwa ke rumah Tuhan, bagaimana membawa banyak jiwa ke langit baru, bumi baru, bagaimana fokus ke langit baru, bumi baru, bagaimana proyek Tuhan selesai. Kita udah gak bisa lagi urusan dengan banyak hal yang tidak penting di mata Tuhan. Itu saudaraku, kita mulai gak nyambung sama orang-orang itu. Mulai gak klik. Padahal dulu kita dekat. Kita dulu bisa, contoh ya, saya ada satu komunitas saudaraku. Dulu saya bisa nyambung dengan mereka. Tapi sekarang saya merasa kok aneh ya. Omongannya kok saya nggak tertarik saudaraku. Hobi-hobi yang saya sudah tidak menikmati lagi dan saya tidak tertarik. Mungkin Anda juga merasakan hal yang sama. Atau mungkin kumpulan-kumpulan kita yang dulunya suka ngegibahin orang, gibahin pemimpin, gibahin organisasi, gibahin keluarga, gibahin pasangan. Akhirnya sekarang kita tidak menikmati lagi. Dan kita kehilangan mereka, saudaraku. Dan cepat atau lambat mereka pun akan merasa kehilangan kita. Kita mulai tidak punya banyak teman, saudaraku. Bahkan sampai di titik-titik tertentu kita tidak punya teman. Itulah ciri dari orang yang benar-benar bertumbuh di dalam iman, makin dewasa rohani, makin hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela, makin tidak mencintai dunia, mulai semakin fokus sama Tuhan, semakin fokus sama kerajaannya, mulai menghayati bahwa ini bukan rumahku di langit baru, bumi baru. Makin berkerinduan bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Itu simptomnya saudaraku, dan bersyukur kalau Anda mengalami hal ini. Dan selanjutnya saudaraku, setelah fase itu, fase selanjutnya adalah kita akan menghadapi tantangan dan serangan dari berbagai pihak. Bukan hanya orang-orang di luar gereja, justru dari orang-orang di dalam gereja saudaraku. Itu simptom kedua. Karena kita dianggap aneh, kita dianggap sok suci, kita dianggap ini dan itu. Dan yang paling penting yang mengganggu mereka adalah kita dianggap bahwa hidup kita mengancam kenyamanan mereka. Maka pada pagi hari ini saudaraku, hidup di dalam kekudusan itu akan membuat gejolak kuasa gelap dalam hidup kita. Saya ulang sekali lagi. Hidup di dalam kekudusan akan membuat gejolak kuasa gelap di dalam hidup orang-orang yang tidak mau kunjung berubah. Hiduplah terus dalam hadirat Allah, saudaraku. Mau serangan model apapun,
Jangan takut karena kita hidup dalam kekudusan Tuhan. Lawan semua dengan kekudusan. Orang boleh buat cerita tentang hidupmu model A sampai Z. Kau mau dijatuhkan model apapun. Kalau Tuhan pelihara kamu, siapa yang bisa menjatuhkan kita? Amin, saudaraku. Hiduplah tetap dalam hadirat Tuhan. Hiduplah meneladani Yesus, Kristus Tuhan kita. Dan itu adalah hidup yang sulit. Hidup yang berat, tapi harus kita berjuang di situ. Karena pasti bisa. Kalau kita meminta Roh Kudus setiap saat menolong kau dan saya. Ketika kita berbicara, contoh saya berbicara tentang kekudusan hidup di mimbar gereja. Oh, saya kira tidak semua audiens yang mendengarkan setuju, saudaraku. Betul? Pasti ada penilaian-penilaian yang apa bisa. Omong kosong. Sombong. Ini dan itu. Kita dianggap merasa lebih benar dari yang lain dan sebagainya. Padahal kita tidak bermaksud begitu. Tapi itulah fase kedua. Maka saya mau mengajak, saya berbicara hal ini, saudaraku, supaya kita semua tahu, jangan takut, jangan gentar. Karena semua mengalaminya. Semua mengalaminya. Bahkan Bapak Ketua Sinode kita pun juga mengalami. Saya pun mengalami. Itu fase 1, fase 2 yang memang harus kita lalui. Itu menunjukkan bahwa kita sedang ada di track Tuhan yang benar. Maka seruan untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, lalu kerinduan langit baru, bumi baru, itu akan mengancam dan sangat mengancam dan mengganggu ketenangan orang yang masih mau menikmati dunia ini. Seakan-akan orang mau berkata begini, gak usah terlalu ekstrim deh, gak usah terlalu berlebihan. Karena seringkali kalimat ekstrim itu dianggap negatif kan, saudaraku. Padahal mestinya untuk Tuhan, kepentingan Tuhan, kehendak Tuhan, kerajaan Tuhan itu harus se-ekstrim-ekstrimnya, sefanatik-fanatiknya. Bahkan untuk kekudusan hidup itu mestinya se-ekstrim-ekstrimnya. Meskipun kita masih jatuh bangun, saudaraku, jujur ya. Kita berjuang di situ, tapi kita harus se-ekstrim-ekstrimnya supaya kita permanen. Meskipun hari ini kita masih terus jatuh bangun, ayo berjuang bareng, saudaraku. Sefanatik-fanatiknya kita berjuang. Kita jangan ngalah dengan dosa. Kita bareng-bareng ayo berjuang bareng. Jangan takut. Meskipun kita kadang berkata, seperti pemazmur berkata, orang fasik gemuk sehat, tidak kena tulah. Padahal mereka tidak melakukan apa yang Allah inginkan. Sedangkan pemazmur menjaga hidupnya, hati-hati dengan hidupnya, tapi berulang kali kena tulah. Betul gak, saudaraku? Itu sama dengan gambaran kita hari ini. Kita jaga kekudusan hidup, kita jaga pikiran, kita jaga mulut, kita jaga hati. Tapi ada aja yang nabrak kita. Ada aja yang menghajar kita. Seakan-akan aku kurang apa Tuhan? Tapi orang menjahati kita tidak kunjung selesai. Betul gak, saudaraku? Tapi itulah simptom yang harus kita alami. Maka sekali lagi, tanpa bataslah buat Tuhan. Semakin kau tanpa batas, semakin kuat, semakin saudaraku, semakin greatmu di hadapan Tuhan, semakin tinggi. Musuhmu akan semakin besar, saudaraku. Dan itu gelombang itu gak main-main loh. Gelombang itu akan sangat besar. Mengintimidasi untuk menarik engkau dan saya untuk lumpuh dan gagal. Maka jangan sisakan apapun untuk Tuhan. All out untuk Dia. All out untuk Dia. Amin, saudaraku. Kita mungkin tidak bisa berbicara apa-apa dan memang tidak boleh banyak bicara. Kita quiet saja, kita diam, dan diam. Sementara itu kita terus benahi diri kita. Yang lalu salahnya apa kita benahi. Amin. Karena untuk menjadi seseorang yang benar-benar bersih di mata Allah, lurus, kudus, tidak bercacat, tidak bercela, tulus, bukan sesuatu yang mudah. Karena kita sudah biasa hidup di dalam kelicikan, kepura-puraan, egois. Dan kecerdasan yang kita miliki itu kita pakai untuk membangun argumentasi, untuk membenarkan kesalahan-kesalahan kita, untuk menutupi dosa-dosa kita. Dan ini licik, saudaraku. Kita begitu seringkali.
Maka perkarakan hidupmu dan hidupku di hadapan Tuhan mulai hari ini. Terus pandang Tuhan. Tidak terpengaruh oleh keadaan dunia sekitar. Dunia sekitar kita sudah sangat-sangat gelap, saudaraku. Standar hidup kekristenan yang mesti dipahami dan dikenakan jauh dari pengertian banyak orang. Standar hidup kekristenan itu adalah serupa dengan Yesus. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Itu yang harus kita kenakan. Ngefanslah sama Yesus. Supaya hidup kita terus terfokus kepada Dia. Maunya Dia seperti apa sih? Menyenangin Bapa, caranya gimana sih? Kita berjuang untuk meniru, mengkloning Yesus. Maka Roh Kudus akan menuntun kau dan saya bagaimana mengenakan kehidupan Yesus. Sekali lagi saudaraku, ikut Yesus itu gak gampang. Saya sampai pernah ngomong loh di dalam beberapa kali. Sempat membawakan kebenaran firman. Dulu hidup saya berantakan, saya gak punya musuh. Tapi ketika saya menata hidup saya kudus di hadapan Tuhan, lurus, aku mau jadi orang baik, aku mau jadi orang benar. Musuh saya banyak, saudaraku. Baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Ngeri loh, saudaraku. Saya kira hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan juga mengalami apa yang saya alami. Seakan-akan seperti dikeroyok begitu dengan asumsi negatif orang dan kesalahpahaman orang dan berbagai macam. Mengerikan loh, saudaraku. Tapi saya hari ini berkata, aku tidak gentar dengan itu semua. Karena aku berjalan dengan Tuhan. Terus gimana pastor kalau kita dalam keadaan seperti itu? Lawan dengan kekudusan hidup. Udah saudaraku. Di situ saja kita. Kita gak bisa apa-apa selain kita hidup kudus. Biar pengadilan Tuhan nanti yang menyaksikan. Benar gak apa yang kita lakukan? Kan tidak bisa disuap pengadilan Tuhan. Maka gak usah bergeming dengan apa kata orang tentang hidupmu. Kalau kau benar di hadapan Tuhan, go ahead, jalan saja. Amin, saudaraku. Tapi satu hal jangan lupa, ampuni mereka. Kasihi mereka. Doakan mereka dan berkati mereka. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, kalau kita membaca surat Paulus, Roh Kudus itu akan menolong kita menangkap perasaan Rasul Paulus, kecintaannya kepada Tuhan, kegigihannya dalam pelayanan. Paulus susah loh hidup melayani, saudaraku. Dia mengiring Tuhan Yesus setengah mati dia. Kita bisa lihat betapa dia gigih cinta sama Tuhannya. Dan di situ kita akan merasakan sentuhan-sentuhan ketika kita membaca surat-surat Paulus yang belum pernah kita alami. Ternyata ada ya manusia yang benar-benar berjuang mencintai pribadi Yesus dengan begitunya. Kita mau bertekun seperti Paulus bertekun mencari Tuhan. Apapun yang terjadi. Sekalipun seluruh dunia, orang tuamu bahkan pasanganmu pun meninggalkanmu karena kita hidup benar di hadapan Tuhan, saudaraku. Percayalah, kau tidak akan pernah menyesal dengan keputusan itu. Karena dunia sudah sangat gelap. Bukan hanya di lingkungan luar gereja, juga di dalam gereja. Maka standar kehidupan Kristiani yang mesti dikenakan itu jangan didegradasi. Seperti Yesus, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Itu jangan didegradasi. Amin, saudaraku. Maka berjuang bareng. Jangan merasa kau sudah aman. Tapi berjuanglah terus bahwa kau seakan-akan aku belum layak terus di hadapan Tuhan. Sehingga setiap kali eranganmu dan eranganku di hadapan Tuhan, Tuhan dengar. Dan di dalam kesendirian kita, jangan takut, jangan sedih. Kita punya Tuhan yang hidup, yang membawa engkau dan saya bisa menjalani hari-hari hidup. Amin ya saudaraku ya. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Doa saya, Tuhan menuntun langkahmu hari ini dan menguatkan jiwamu. God bless you. Ibadah Suara Kebenaran, setiap hari Rabu, jam 6:30 malam, di Gereja Sentral di Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu, jam 10 pagi, di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah, setiap Jumat Minggu kedua, jam 5:30 sore, di Gedung Gereja.
Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.